Berarti ya? Siap. Berarti ya? Siap. Pagi hari sangatlah cerah. Cakep. Kupu-kupu di taman sangat indah warnanya. Cakep. Kalau Anda mencintai Allah SWT, maka jawablah salam dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita kembali ya bersama-sama bertatap muka, bertemu sama Ananda yang cantik-cantik dan ganteng yang sangat siap mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Semangat ya, semangat. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama baca doa untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Leadernya silakan maju ke depan. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Sila berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca doa sebelum menghadap Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, improve my knowledge and give me better understanding. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada kegiatan kita pada hari ini, saya mau tanya dulu kepada teman-teman sekalian. Semuanya pada hari ini, semua? Ada yang tidak masuk pada hari ini? Aimi dan? Kenapa? Sakit. Sakit ya? Walaupun tidak ada tindakannya, oke. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada kegiatan kita pada hari ini, kita memperbaiki dulu ya. Oke, masih apa nih teman-teman? Yang motor? Motor, apa? Kita coba ya, motor dulu ya. Masih ingat nih, kita coba. Kalau saya bilang tepuk motor, kalian katakan Ambil kunci, kunci helm, ambil cek, tunjukkan, cek, perlihatkan ya, kita ikut ya. Oke, tepuk motor, ambil kunci, angkat kunci. Oke, bagian ya. Tepuk motor, Ambil kunci, pakai helm, buka kunci, brake, brum, pip, brum. Bisa ya? Oke, coba. Oke, semuanya saya mau lihat aksinya, ya. Tepuk motor, ambil kunci, pakai helm, buka kunci, brake, brum, pip, brum. Oke, lihat dulu. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada materi selanjutnya, di mana pada pekan lalu kita sudah belajar tentang apa teman-teman? Apa yang kita sudah belajar kemarin? Unsur lingkaran. Ya, oke. Hari ini kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Namun sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, teman-teman sekalian, masih ingat nih teman-teman dengan materi yang sudah diajarkan pada pekan yang lalu?
Ya, masih ingat ya tentang unsur-unsur lingkaran. Oke. Hari ini kita akan masuk pada materi bagaimana menemukan sebuah rumus keliling lingkaran atau bagaimana menentukan keliling lingkaran. Ya. Jadi sebentar kita akan mencoba sebuah percobaan untuk menentukan bagaimana mencari sebuah keliling dari lingkaran. Oke. Namun sebelum itu teman-teman sekalian, silakan teman-teman satu orang dia bisa ditulis Al-Quran. Silakan dibuka surah Al-Hajj ayat 29 ya. Surah Al-Hajj ayat 29. Abi dibacakan kita dengarkan bersama-sama apa artinya ya. Surah ke-22, surah Al-Hajj. Ada orang kalau di muka ada ya. Balik. Apa dia tu? Ayat 29. Okey. Ada atau ada yang mau baca? Ada yang silakan baca. Baca ayatnya kemudian artinya. Semua teman-teman yang sama. Kemudian mereka menjelaskan orang yang ada di barat. Mereka menunjukkan data-data mereka dan melakukan menjadi bapak ini. Oke, hendaklah kalian membersihkan apa tadi? Membersihkan kotoran-kotoranmu dan hendaklah kamu menyelesaikan dasar-dasarmu dan segeralah tawaf ke Baitullah. Ya, segeralah tawaf ke Baitullah. Apa kegiatan tawaf yang dilakukan di Baitullah? Yaitu mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali teman-teman? Nah, dari kegiatan tawaf ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata kegiatan tawaf ini adalah kegiatan yang berjalan mengelilingi Ka'bah. Kita berjalan berbentuk seperti lingkaran, ya. Nah, pernah kalian berpikir teman-teman? Kalau kita berjalan mengelilingi Ka'bah, pernahkah kita berukur berapakah jarak tempuh yang kita lalui melakukan kegiatan tawaf? Pernah? Ada yang pernah umroh? Tidak ada? Tidak ada. Ada yang pernah? Mereka berpikir berapa jarak yang saya jalan tawaf? 7 kilo? Sekitar 7 kilo? 1 kilo untuk satu putaran. Berarti 1 kilo untuk satu putaran ya. Nah itu kalau kita gambarkan adalah sebuah keliling lingkaran. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa menemukan rumus dari keliling lingkaran yang pertama tanpa mesti kita berjalan ini mengelilingi seluruh unsur. Ya. Kedua, tujuan kita bagaimana menentukan keliling lingkaran pada sebuah tujuan. Ya, itu tujuan pembelajaran kita ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, sebelum kita masuk, saya mau tanya dulu karena keliling lingkaran ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya, ya. Oke, masih ingatkah teman-teman yang namanya unsur-unsur lingkaran?
Kita lanjut. Ada yang masih ingat teman-teman? Unsur-unsur lingkaran. Ya, ada. Satu saja. Sebutkan satu dari lingkaran. Jadi pusat. Satu lagi. Oke. Jari-jari. Diameter. Sakit. Busur. Ya kan? Apotema. Apel. Juri. Tali busur. Kalian? Tentunya Masya Allah sudah bisa menjawab, sudah bisa menguasai terkait dengan unsur-unsur lingkaran. Oke. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mencoba membuat sebuah percobaan untuk menemukan rumus dari ini lingkaran. Jadi silakan perhatikan teman-teman sekalian sebelum saya bagi contohnya. Oke, kita bagi kelompoknya saya dulu ya. Kelompoknya kita akan bagi menjadi 5 kelompok ya. Kelompok pertama Iwan itu akan dipimpin oleh Damar ya. Kemudian kelompok kedua Iwan akan dipimpin oleh Akib, dan kelompok ketiga Iwan akan dipimpin oleh Ablo. Kelompok pertama Ahwat dipimpin oleh Sofia, dan kelompok dua Ahwat dipimpin oleh Akila ya. Akila. Untuk pembagian kelompoknya saya sudah bagi kelompoknya teman-teman sekalian. Ini berdasarkan membuat teman-teman ya. Jadi yang menjadi pemimpin adalah ketua tim kita dalam merumuskan sebuah pertimbangan sebentar ya. Oke. Untuk kelompok satu itu Dawa, Mirza, Enam, Tasya, dan Rahim. Kemudian kelompok kedua Iwan, Akib, Nabil, Adian, Afro. Kelompok ketiga Iwan adalah Adian, Bilal, Gibran, dan Nastin. Kelompok satu Ahwat, Sofia, Naila, Adibah, Mardia, Nasya, dan Naimi. Dan kelompok dua Ahwat, Naila, Rana, Alika, Aina, Naka, dan Ibrahim. Oke, silakan teman-teman bergeser ke tempat kelompoknya masing-masing. Ada yang bertanya? Ada kelompoknya? Ya, silakan. Silakan kelompok satu di sini. Saya akan bagikan masalah di luar kerjanya. Ini belum dikirim ya, silakan sebutkan dikirim ya. Oke, teman-teman, sekarang lihat instruksinya. Oke, semua pandangan ke depan, Yang akan kita kerjakan teman-teman sekalian adalah menentukan teori sebuah lingkaran ya. Oke, silakan perhatikan wujudnya seperti kita mengerjakan perkiraan ini. Oke, yang pertama teman-teman sekalian, teman-teman menyiapkan yang pertama 5 benda yang berbentuk lingkaran dengan ukuran yang berbeda ya. Mau diambil foto boleh, kelas boleh, video boleh ya. Kemudian yang ada di kelas ini atau yang ada di luar kelas yang akan ambil minimal 5 benda ya. 5 benda. Kemudian siapkan teman-teman benang yang benang dan penggaris, atau kalau ada yang mau meteran kain, gunakan meteran kainnya untuk menutup keliling lingkaran. Oke? Paham? Paham? Kemudian selanjutnya
Setelah kalian menemukan kelima benda, masing-masing dari setiap kelompok akan mengukur kelima benda tersebut mengukur kelilingnya. Ya, kalian mengukur kelilingnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah ambil sebuah benda, kemudian kalau ada talita, lilitkan talita. Sini, kalian lilitkan tali mengikuti arah lingkaran benda tersebut sampai di ujung. Kemudian tandai sampai di mana? Ya, kita tandai sampai di mana? Kita duduk pakai garis ya. Paham? Di sini. Oke, kalau yang pakai meteran kain tinggal dililitkan saja, kemudian kita lihat angkanya. Oke? Paham? Setelah itu, teman-teman, kalian isi pada kolom sini, kolom keliling lingkaran. Misalkan contoh, bendanya adalah gelas. Kita ukur kelilingnya gelas dengan menggunakan tali. Kita sudah dapat ukurannya, maka kita tulis di sini ya. Oke? Paham? Nah, ya, kelilingnya ya. Misalkan saya ambil gelas, saya mau ukur kelilingnya gelas. Nah, saya kelilingkan ke lingkaran gelas. Ya. Sampai ketemu ujungnya tali, kemudian saya tandai. Kemudian saya ukur pakai garis. Saya dapat ukurannya, saya dapat di sini. Ya, oke, berapa sentimeter? Paham? Ya. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengukur kelilingnya, kalian juga mengukur diameternya. Tahu apa yang dimaksud dengan diameter, teman-teman? Nah itu diameter. Kemarin sudah presentasi. Diameter lingkaran. Diameter adalah garis yang melalui pusat lingkaran. Kira-kira jelas yang mana ini dong. Kita akan menemukan dua dan dua lingkaran melalui pusat. Maka inilah diameternya ya. Tandai talinya, kemudian ukur pakai garis berapa sentimeter kita dapat pada titik ini. Begitu seterusnya sampai 4 benda yang kalian ukur. Lihat ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, kalau kalian sudah menemukan dan mengisi kelima tabel tersebut, maka jawablah pertanyaan ini sini. Jika keliling lingkaran semakin besar, kita urut itu lingkarannya dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kita urut kelilingnya. Jika keliling lingkaran semakin besar, apa yang akan terjadi dengan diameternya? Ya, oke? Paham? Paham ini? Paham? Oke, kita urut kelilingnya. Apa yang terjadi dengan diameternya? Ya. Jika keliling semakin kecil, jika keliling lingkaran semakin kecil, apa yang terjadi dengan diameternya? Pada perhatikan disita sedalamnya sebentar. Paham? Paham? Lanjut ya. Lanjut. Setelah itu teman-teman sekalian, kalian pindahkan data kalian. Data keliling lingkaran bendanya ditulis stop. Kemudian pindahkan keliling lingkarannya berapa? Kemudian diameter lingkaran. Kemudian isi kolom yang terakhir dengan keliling per diameter. Misalkan kalian dapat kelilingnya 55. Diameternya 7, 25 per 5. Paham? Ya? Oke? Paham? Paham ya? Paham? Oke. Ada pertanyaan? Kalau saudara tidak ada pertanyaan, kita akan mulai. Oke. Silakan kita bertanya. Cari dulu pertanyaan. Yes. Oke, silakan. Bekerja.
meninggalkan. Satu orang yang mengumpul, satu orang yang meninggalkan. Ya, satu orang yang mengumpul, satu orang meninggalkan. Ganti-gantian kalau meninggalkan ya. Satu orang yang ya, teman-teman, yang terpenting di LKPD-nya adalah nama anggota kelompoknya, ya, nama anggota kelompoknya, ya. Ini cara Ini
Tapi kan bagian bawah berarti bagian bawah. Oke, kawan. Setelah ini kita akan coba presentasikan satu persatu ya. Satu lagi. Jadi
Oke, 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Menit lagi, kita siap untuk iya. Menit lagi ya. Setelah itu kita presentasi. Kalian jelaskan saja. Jawabannya nanti sudah Min, kita sampai di mana Min? Jadi setelah ini kalian jawab tidak sudah. Berapakah jumlah berapa sih kebenaran? 11/4. Ya, 11/4 berapa?
Finish. Okay. Finish.
Oke, finish ya? Finish? Finish? Oke. Oke, teman-teman sekalian, kita akan mencoba mendengarkan perwakilan dari satu kelompok Iwan untuk mempresentasikan di atas. Mari, iya, terus. Oke, semua selamat malam. Semua kelompok atau perwakilan? Perhatian. 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 Oke. Semua dengarkan di atas. Perhatikan di atas. Silakan. Semua peserta yang di bawah perhatikan apa yang disampaikan oleh temannya. Ya. Mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Iwan dari sekolah Senambe. Nama kalian adalah Lord, Nabil, Agit dan Abir. Ada juga Wawan, tapi dari Ya, silakan Bunda. Dijelaskan dulu awal mulanya Bunda yang pertama kita ukur. Benda yang pertama kali kontrol adalah keinginan dengan yang mencari kebenaran. Benda kedua yang kami buat adalah tumbler lingkaran 23 cm, diameter lingkaran 7 cm. Benda ketiga yang kami buat adalah gelas lingkaran yang adalah 16 cm dan diameter lingkaran adalah 5 cm. Bila kancing lingkaran 8 cm, diameter lingkaran adalah 2 cm. Benda kelima yang kami itu adalah koin. Artinya lingkaran 11 cm, diameter lingkaran 3 cm. Ini lingkaran semakin besar apa yang terjadi dalam diameter. Yang akan terjadi jika keliling lingkaran besar, maka diameter lingkaran akan melebar. Mesin pembandingan kami ini 3,125, toner 3,28, gelas 3,2, kancing 4,3. Sekian dan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi
Siapa itu? Beri tepuk hebat untuk kelompok 2. Ganteng ya? Tepuk hebat. Hebat. Oke. Teman-teman sekalian. Itu tadi penjelasan dari kelompok hebat. Kelompok hebat dari kelompok apa? Kelompok ganteng ya. Oke. Sekarang saya berikan apresiasi kepada teman-teman sekalian yang telah menyelesaikan hasil kerjanya, ya. Dan hasil presentasi dari salah satu kelompok ganteng yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Sekarang teman-teman semua perhatian ke depan. Oke. Apa tujuannya kalian mengukur hal seperti ini? Mengukur keliling sebuah lingkaran, karena kita akan dapati hubungan antara keliling lingkaran dan diameter. Apa hubungannya teman-teman sekalian? Nah, coba kelompok ganteng sebutkan satu contoh di situ hubungan antara keliling diameter dan diameter lingkaran. Coba sebutkan berapa? Ya, benda pertama yang kita ukur apa? Piring. Nah, kelompok ganteng mengukur sebuah piring dengan keliling diameternya berapa? Kelilingnya sama dengan berapa? Berapa kelilingnya? 75 cm. Diameternya berapa? Diameternya berapa? Hah? Berapa? Hah? 24 cm. Maka hubungan antara keliling diameter dengan diameter adalah sama dengan 75 cm per 24 cm. Hasilnya berapa? 3,1. Sekarang saya mau tanya, kelompok ini kalian dapatnya berapa? Benda pertama. Iya, gambar berapa? Hubungan antara keliling dengan diameter hasilnya berapa? Hah? 3,12. Kelompok ini kita dapat berapa? Hah? Ya, 11. Berapa hasilnya? 7,4 cm. Iya. Berapa? 3,55. Kelompoknya ini dapat berapa? Piring Ustaz. Hah? Yang pertama. Iya. 71. Berapa hasilnya? 71. Belum dapat? Oke, kelompoknya kita berapa? 3 cm. Oke, 3 cm. Oke. Oke. Dari hasil perbandingan antara keliling dan diameter, ini diameter, itu kita menemukan angka yang mirip, teman-teman. Angka berapa? 3,125, 3,12. Ya. Nah, nilai tersebut, ya, silakan dibuka halaman 4. Ya, halaman 4. Perhatikan di situ. Halaman 4 di rekapitulnya halaman 4. Oke, silakan dibaca. Hasil dari keliling dibagi dengan diameter, ya. Hasil dari keliling dibagi dengan diameter, maka akan menghasilkan nilai yang mendekati 3,1. 3,14 nilai yang disebut dengan konstanta pi. Ya, konstanta pi
atau konstanta yang ada di dalam lingkaran. Ya, oke. Jadi hubungan antara keliling dan diameter adalah keliling per diameter itu sama dengan P. Nilainya berapa? Selalu konstan dengan 3,14. Walaupun kalian teman-teman ada 3,125, 3,125, ini kan tidak bisa jadi karena ada kesalahan pengumpulan dan disepakati oleh semua ilmuwan matematika bahwa nilai konstan tapi itu sama dengan 3,14. Ini hubungannya ya. Jadi itu diameter sama dengan P. Nah, kemudian lanjut di bawahnya, lanjut. Keliling diameter disimbolkan K, sedangkan diameter disimbolkan huruf D kecil, ya. D kecil sama dengan C. Ini kalau P-nya yang ditanyakan teman-teman. Kira-kira bagaimana membicara P? Nah, ini dibagi dia meter. Sekarang kalau saya Ustaz, bagaimana caranya membicara P? Rumus keliling. Kalau keliling yang ditanyakan. Hah? Perhatikan ini. Ada segitiga rumus namanya. Perhatikan ini segitiga rumus ya. Saya tulis di atas K. Keliling ya. Saya tulis di sini I. Saya tulis di sini D. Dari sini melambangkan tanda bagi. Dari sini melambangkan tanda kali. Oke? Oke. Kalau misalkan P-nya yang ditanyakan, ini P-nya yang tidak diketahui, saya tutup P-nya. Maka apa yang kelihatan? K dan D. K dan D berbatasan dengan apa? Tanda bagi. Berarti P sama dengan K per D. Paham? Kalau saya tutup K yang ditanyakan, maka P rumus keliling sama dengan P kan? Oke? K per D sama dengan P, maka K sama dengan P kali D. Lanjut di kolom selanjutnya. Apa hubungan antara diameter dan jari-jari? Hubungan diameter dan jari-jari adalah, ingat pengertiannya unsur lingkaran. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke lengkungan lingkaran. Sementara diameter adalah apa? Garis yang menghubungkan dua lengkungan lingkaran melalui titik pusat. Artinya apa? Artinya diameter sama dengan 2 kali jari. Misalkan kalau kita lihat di situ diameternya dirubah menjadi jari-jari, maka rumus kelilingnya sama dengan K sama dengan P kali D. Itu apanya jari-jari? Nah, D itu adalah 2 kali jari-jari. K sama dengan P kali 2 kali R. K sama dengan 2 kali P kali R. Ini rumus pertama. Ingat, ya. Oke. Mau pertama, mau kedua, silakan gunakan sesuai dengan kebutuhan soalnya. Kalau soalnya yang diketahui adalah jawabannya, silakan pakai rumus yang kedua. Rumus yang pertama kalau diketahui jawabannya apa? Kalau itu ya, oke, silakan dicatat dulu sebelum kita sudah ya. Contoh hubungannya ya, K dengan keliling dan diameter. Banyak. Oke, waktunya 5 menit, kita tulis baru kita tutup pertemuan.
angka 5 jangan yakin kuenya angka 5. Kembali lagi dengan angka 5 jangan yakin kuenya juga seperti ini. Catat baik ya. Insyaallah ke depan kita akan latihan mengerjakan soal yang berhubungan dengan lingkaran. Salah satu syarat untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan lingkaran adalah tidak boleh rumus, maka ujian toilet. Ya, makanya kita belajar dulu mencari rumus itu bahwa ternyata rumusnya. Ternyata kita bisa memperoleh lingkaran dengan menggunakan rumus. Pi kali ini, ya. Coba kita buat ukur kita ya. Tentukan keliling apa ini? Parabola, ya. Antenya parabola, ya. Yang berbentuk lingkar, ukur ini. Besar gitu kan? Kalau kita ukur, kita terus. Sudah kita ketahui diameternya, sudah. Kita ukur saja diameternya, sudah. Karena kita sudah tahu ini pas 20. Maka kalau kita sudah tahu diameternya atau jari-jarinya, kita sudah hapus. Oke. Sama halnya apa ya? Lintasan orbit satelit itu dia berbentuk lingkaran ya? Dia berbentuk lingkaran. Ini berukur kelilingnya itu. Kalau yang perlu kita ketahui adalah berapa diameternya. Kalau kita sudah tahu diameternya, maka gunakan rumus ini. K sama dengan Pi kali E, di mana Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Oke sudah? Sudah ya? Nanti kalian dapat rumus begini, ada namanya rumus umum. Nanti dia materinya apa? Jarak dan waktu. Sudah ya? Sudah? Oke, berarti ya? Berarti ya? Teman-teman sekalian, itulah tadi materi kita, bagaimana kita menemukan sebuah rumus lingkaran. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan aplikasikan bagaimana menghitung sebuah keliling dari lingkaran pada sebuah bentuk. Ya, oke. Sebentar teman-teman sekalian, kelilingnya kita kumpul di meja yang besar. Ya, diisi nama anggotanya lengkap. Ya, karena Ustaz akan memberikan penilaian sesuai dengan nama anggota. Oke, paham ya? Oke, untuk sebelum kita tutup pertemuan kita hari, kita panggil dulu diri kita pada hari ini untuk
teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri, masih ingat di salaman dua kita juga? Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Pagi. Dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Matematika. 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 Suka. Yes. Oke, sekian dan terima kasih atas pertemuan hari ini. Insyaallah kita akan bertemu di hari Rabu lagi ya. Hari Rabu dengan materi yang jadi kita sama-sama membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, I go. Boleh?